Hai semuanya, kembali lagi di channel Jody Motovlog HD bersama dengan gue Jody. Gimana kabar kalian? Semoga kabarnya baik-baik saja. Dan dalam video kali ini sesuai janjinya gue akan nge-review Aprilia RS 660 ini, yang dimana memang sudah sama gue itu kurang lebih hampir 2-3 minggu lah ya, karena memang ini motor gue pakai mudik. Sebelumnya basically gue menerapkannya itu seperti kayak gue punya motor ini aja. Dan seperti apa reviewnya, pokoknya kalian tonton aja videonya ini sampai habis. Buat teman-teman yang lagi cari motor, part modifikasi motor, atau aparel motor second tapi berkualitas, langsung aja cek akun Jody Motoshop. Solusi one stop shopping online terpercaya, dijamin original dan pastinya harga juga bersaing. Jadi tunggu apa lagi? Cek Jody Motoshop sekarang juga. Happy shopping! Dan sebelum kalian nonton lebih jauh, jangan lupa juga untuk di like videonya ya. Oke, kalau begitu mari kita mulai. Kita mulai mungkin dari desain kali ya. Untuk desain dari Aprilia RS 660 ini, untuk kategori muncul barunya itu, dia kan kalau nggak salah muncul di tahun 2021 gitu ya. Memang dia tampilannya menurut gua sangat modern sekali, modern futuristik, sporty, layaknya desain motor Italia aja. Ini sih keren sih ya, apalagi bagian depannya dia keren banget, garang, tidak terlalu lancip tapi ada bagian sisi-sisi lancip, dan tidak terlalu landai tapi ada bagian yang memang akhirnya terlihat jadi lebih elegan, lebih fresh, dan ketika dia muncul bener-bener bikin warna baru di segmentasi dunia motor. Jadi untuk warnanya sendiri kebetulan yang gue pakai ini adalah tipe warna yang namanya lava red, jadi kombinasi merah dengan biru lah ya. Ini warna gue banget sih. Tapi juga ada opsi yang lain, yaitu yang warna kuning atau acid gold. Itu dia benar-benar warnanya kuning ngejreng, velgnya merah depan belakang. Jadi bagi teman-teman yang punya jiwa ngejreng dan hipster dan pengen beda sendiri, warna kuning sih lebih cocok buat teman-teman semua. Dan berikutnya kita bahas spesifikasi untuk Aprilia RS 660 ini. Dia kan sesuai namanya ya, 660. Nah sebenarnya kubikasinya juga segituan guys. Jadi untuk kubikasinya sendiri dia itu kurang lebih di angka 659 cc. Terus juga dia memiliki jumlah silinder ada 2 parallel twin, tapi dengan settingan firing order 270 derajat. Jadi beda seperti kayak 2 silinder pada umumnya yang crankshaftnya itu 180 derajat. Kalau ini dibikin 270. Kenapa seperti itu? Karena mungkin Aprilia memang pengen bikin motor yang fun to ride, terus ngejar torsi, karena juga jadi torsi dari motor ini memiliki torsi 67 Nm dan horsepowernya itu di angka 100 horsepower. So untuk spesifikasi mesin menurut gue motor ini sangat mumpuni di segmentasinya. Oke, untuk ergonomi sebenarnya motor ini nih memiliki ergonomi yang dibilang tegak juga enggak, dibilang nunduk ya nunduk, tapi juga nggak terlalu nunduk seperti kayak misalnya sport touring yang benar-benar kayak superbike gitu ya. Tapi ini menurut gue nunduk loh. Untuk ukuran motor sport touring ini nunduk loh guys. Karena pertama kalian bisa lihat dari segitiga ergonominya aja nih. Dari sini, ini agak naik sedikit, terus footstep. Kalau buat gua sebagai pecinta motorsport, ini nunduknya pas banget sih, pas banget. Jadi kenapa gua suka nunduk, karena kalau kita posisi ridingnya nunduk, itu cenderung kalau misalnya kita mau manuverin motornya, itu lebih presisi, lebih tajam lah ya kasarannya. Tapi karena dia memiliki footstep yang menurut gua juga nggak terlalu tinggi, dan nggak terlalu maju, dan nggak terlalu belakang, menurut gua ini juga pas. Menurut gue ya, dengan posisi badan gua, fisiknya itu tinggi 170 cm, jadi teman-teman bisa lihat sendiri. Ini gue kalau kaki 2, gue jinjitnya kayak gini, tapi kalau satu kaki ya gue napak. Dan kenapa gue jinjit? Dia memiliki jok yang lebar. Nah joknya lebar ini adalah supaya kita ruang geraknya banyak gitu. Jadi kayak bener-bener dibikin karakternya seperti kayak motor sport bike yang buat di sirkuit gitu loh. Tapi keunikannya adalah busa joknya ini nyaman banget. Gue nggak pernah kayak kram ketika gue pakai motor ini untuk jarak jauh. Gue bagian area bokong tuh gue nggak pernah kram dan nyaman. Tapi kalau untuk bicara soal seat boncenger, ini joknya sih tipenya sama ya, walaupun nggak seempuk kayak jok rider utamanya, tapi untuk kalian duduk di sini itu nggak bikin boncengernya juga nggak terlalu nungging gitu sih. Biasanya kan kalau sport bike kan udah tinggi belakangnya terus nungging gitu kan, tapi ini mah nggak. Menurut gue masih termasuk yang nyaman lah.
Mungkin mirip-mirip kayak inilah ya, ergonominya CBR 250 RR lah ya kayak gitu. Cuman sedikit lebih padat, lebih bagong dan moge bro. Terus juga gue mau sharing dikit, jadi ketika kita naik motor ini tuh untuk area panasnya dia cukup merata kanan kiri, dan area panasnya itu cenderung di area paha sini. Tapi panasnya itu juga nggak yang menurut gue panas banget sih. Terus selanjutnya kita bicara soal fitur, dan motor ini ya, kalau kita bicara soal fitur, dia punya banyak banget fitur-fitur yang ternyata kita membutuhkan fitur tersebut gitu. Pertama dimulai dari automatic headlight on-nya ini, yang dimana kalau misalnya kita dalam kondisi siang begini, dia lampunya ini ada lampu DRL sama lampu utama ya kan. Bahkan semua lampunya ini sudah dibekali dengan lampu LED, tapi kalau dalam siang hari dia bisa ngesetting yang nyala itu adalah DRL-nya. Tapi kalau malam tiba-tiba dia bisa automatic adjustment untuk si lampu utamanya dia nyala. Terus yang kedua, dia punya fitur yang namanya riding modes, karena dia juga punya settingan EMU atau inertial measure unit. Jadi semua settingan macam riding modes, terus juga traction control, dia bisa disetting per modenya gitu. Jadi benar-benar bisa disetting kayak contoh Aprilia traction controlnya, Aprilia wheelie controlnya, Aprilia engine brake controlnya, dan lain-lainnya. Intinya semua bisa disetting. Jadi kalau soal riding modes, dia udah kalian butuh apa dia ada gitu, karena dia punya 5 riding modes. Buat di jalan raya dia ada 3. Jadi yang pertama adalah komuter, kedua dynamic, ketiga individual. Dan untuk yang komuter sebenarnya untuk pemakaian sehari-hari kayak normal gitulah ya, walaupun memang tarikannya jadi lebih halus kayak gitu ya, kayak modern tapi tidak se-slow modern lah. Nah kalau untuk yang dynamic, dia adalah mode paling maksimalnya kalau kalian mau pakai di jalan raya. Terus kalau mode individual, nah itu baru adalah mode yang sesuai pengen kalian setting sendiri, baik itu dari powernya, tractionnya, ABS-nya, engine brake-nya, dan lain-lain. Dan 3 riding mode tadi adalah untuk penggunaan di jalan raya atau untuk ya street level gitu ya. Nah sedangkan kalau untuk yang track level atau yang buat di sirkuit, dia ada riding mode lagi. Nah ada 2 tambahan, yaitu ada mode riding mode challenge sama yang time attack. Jadi kalau yang challenge itu yang gue tangkep dia memang penggunaannya untuk kalau lagi beneran lagi lomba, lagi balapan. Sedangkan kalau untuk time attack yang kayak kita memang ngincer lap time yang untuk bisa mendapatkan waktu terbaik dalam satu putaran di sirkuit. Jadi ya tinggal disesuaikan aja, karena kalau untuk mode yang sirkuit itu nanti si tampilan dashboardnya ini dia akan seperti kayak tampilan speedometer yang ada lap time-nya. Pokoknya bener-bener yang tampilannya itu tampilan buat balapan. Sedangkan kalau yang buat di jalan raya dia tampilannya kayak ya layaknya motor pada umumnya aja yang memiliki TFT screen 5,5 inch ini yang sangat terang sekali ketika di siang hari. Terus juga di malam hari dia jelas dan tampilannya pun lengkap, ada speedometer, odometer, suhu, riding mode, bahkan dia punya fitur yang bisa mengkonekkan HP ke motornya, tapi dengan catatan dia harus nambah 1 part lagi yang dimana itu sebenarnya fiturnya opsional ya. Kalau misalnya kalian pengen nyambungin smartphone kalian ke motor ini, jadi kalian harus butuh 1 parts dari Aprilia OEM-nya yang bernama tuh Aprilia Mia Bluetooth System gitu deh intinya. Ya sesuaikan aja gitu, ini motor saking canggihnya bener-bener semua yang kalian harapin atau semua yang kalian ekspektasikan sebuah fitur pada sebuah sepeda motor basically ada di motor ini semua gitu. ABS ada, emergency brake system, jadi kalau tiba-tiba rem dadakan lampu hazardnya nyala. Sama satu lagi fitur yang gue suka banget yaitu ada cruise control. Ini sangat kepake banget walaupun memang di jalanan Indonesia banyak rem-remnya gitu kan, kebanyakan stop and go, tapi ketika kalian ketemu jalan kosong nyobain cruise control ya, dan sangat mudah juga untuk pengaplikasiannya, langsung deh enak banget guys. Kayak orang-orang langsung pada ngeliat, wih motor jalan sendiri, orangnya nggak ngegas kayak gitulah. Selanjutnya kita bahas handling. Nah untuk handling, motor ini tuh termasuk yang sangat easy to ride banget, gampang banget untuk kalian kendarai. Jadi bagi teman-teman yang memang sebelumnya belum ada pengalaman naik motor moge gitu ya kasarannya, ketika kalian nyobain motor ini gampang banget buat adaptasinya, dan bahkan cenderung dia ketika kita udah riding gitu ya, kita bawa motoran, kasih waktu 10-15 menit udah rasanya kayak kita nyatu gitu sama motor dan gak bikin kagok. Intinya yang bisa gue bilang kalau kita nyobain motor ini secara handling dia nurut, presisi, baik di kota maupun di sirkuit, motornya ini bener-bener ajib banget. Ya baik lagi ya, easy to ride lah. Ya bener-bener compact banget, enak buat dipakai entah itu nyantai atau sedikit agresif atau agresif banget. Motor ini ajib banget, plus juga didukung dengan torsinya yang memang
bikin kita makin pede. Setelah handling, kita bicara soal pengereman, karena ketika udah kita bawa motor ini pasti kita kalau di jalan Indonesia selalu bertemu dengan yang namanya lampu merah, kemacetan dan lain-lain. Dan untuk stop and go dan saat kita ngomongin pengeremannya, ini mantep banget pengeremannya karena basically sudah full Brembo, mas remnya sudah Brembo OEM dari Aprilia, terus juga kalipernya juga sudah Brembo M4 ini sebetulnya, dan deliverynya tuh bener-bener pas banget ya. Gue bingung deh, kayak punya motor ini gak usah upgrade rem lagi guys, bener-bener pakem men. Pakemnya tuh bukan yang pakem tiba-tiba lu stop gitu, enggak, tapi sesuai dengan kekuatan tarik tuas remnya gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian butuh yang dadakan, lu langsung gini, dia langsung ngerem. Terus ABS-nya pun juga bekerja dengan sempurna. Pasti kalau ABS bekerja itu adalah ketika kalian rem dadakan, itu ada sedikit getar-getaran, tapi getarannya tuh nggak mengganggu di tangan. Jadi kalian masih bisa nyaman lah. Makin bikin kita tuh pede dengan, ya kita bawa motor moge tuh, motor moge. Ya kita bawa motor ber-cc besar ini tuh yang akhirnya ya udah pede. Terus berikutnya adalah suspensi, dan untuk suspensinya sendiri motor ini tuh dia depannya pakai KYB ya. Dia upside down depannya. Ukuran diameternya 41 mm dan belakangnya kebetulan motor ini sudah disematkan suspensi dari Öhlins. Jadi dia sudah full adjustable. Öhlins ini mantep banget sih, bikin motor tuh makin stabil. Jadi gua tidak ada pengalaman dengan suspensi standarnya, karena kalau untuk suspensi standar sendiri dia kayak monoshock biasa gitu, nggak ada tabungnya. Sedangkan kalau Öhlins tuh dia ya proper lah ya, benar-benar meredam semua kondisi jalanan yang seperti itu tuh, feelnya natural, nggak bikin yang kayak kita waduh dag deg gitu ya. Enak gitu, tetap kita pede walaupun misal kita lagi nikung tiba-tiba jalan bumpy, kan ada guncangan seperti itu ya kan. Motor ini tetap bikin kita tuh ya kayak udah tenang. Pokoknya aman, lu lewat, lu belok, lu nyaman. Nah kayak gitu. Seakan-akan kayak kita tuh berbicara dengan motornya dan motornya berbicara dengan kita, yang bikin akhirnya kita makin pede, makin comfortable, makin yang berasa yang apa ya, kita naik motor ini udah lama gitu. Padahal sebenarnya kita baru kenalan. Ajib banget sih, karena memang didesain untuk jalanan umum yang kondisinya tuh benar-benar kondisi dunia nyata gitu ya. Gak mesti semuanya jalan mulus, apalagi di Indonesia. Ada jalan lubang, aspal, beton, bumpy, dan lain-lain. Nextnya itu adalah implementasi ketika kita buat pakai motor ini secara harian ya, atau kepraktisannya gitu. Nah, salah satu yang gue suka adalah ketika pas lagi mau filtering atau buat nyalip-nyalip di kondisi kemacetan di sela-sela antara dua mobil gitu kan. Kadang ada beberapa spot yang kayak gue nggak bisa buat langsung nyalip gitu aja, karena pertama motor ini kan walaupun memang sudah ramping, tapi kadang kita suka menemukan momen-momen yang akhirnya kita jadi ngelepat spion gitu kan. Nah, ngelipat spionnya ini tuh bener-bener gampang banget, effortless. Nggak bikin ketika kita saat pakai buat harian itu, motor ini jadi membebani kita tuh nggak banget. Karena untuk bawaannya sendiri, motor ini juga sudah ringan gitu kan, enteng. Soalnya kalau kita ngomongin bobot dari motor ini tuh mempunyai berat kering tuh 163 kg. Jadi itu udah setara seperti kayak motor sport 250 cc. Tapi kalau diisi dengan bensin, full tank, oli dan lain-lainnya, berat basahnya itu kisaran 189 kg. Jadi sebenarnya enteng. Bahkan beratnya sama kayak ZX25R gitu loh. Jadi kebayang lah ya, ZX25R bagi teman-teman yang udah pernah nyobain, entengnya segitu. Nah ini dengan power yang lebih besar. Nextnya kita bicara soal konsumsi BBM. Dan bicara soal motor Aprilia RS660 ini, dia memiliki tangki, kalau misalnya dari fisiknya sih kayak kelihatan gede banget ya, keker. Dan sekali lagi dia bukan tangki steel atau besi gitu. Jadi kalau teman-teman mau pakein tank bag yang magnet itu nggak bisa. Kenyataannya sih walaupun memang dia memiliki torsi yang besar, tetapi ketika kita udah nemuin sweet spot, kita pengen konstan, ketika kalian bisa ngatur itu, ini irit gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian yang suka gas rem, nyobain torsi, quick shifternya dan lain-lain gitu-gitu, bisa dibilang kayak normal-normal aja sih untuk konsumsi BBM-nya. Jadi kalau pengalaman gue nyobain motor ini, konsumsi BBM-nya gue selalu menggunakan oktan yang RON 92 ya, bahkan mau pakai yang Pertamax atau Super, gue dapet di angka 1 liternya nembus 21 km. Jadi kalau misalnya kalian bawanya agresif gitu ya pasti akan cenderung lebih boros. Tapi kalau kalian bawanya nyantai, pakai mode riding mode yang namanya commuter itu, ya bisa irit. Terakhir kesimpulannya. Nah, kesimpulannya nih guys. Oke, apakah worth it untuk dibeli atau tidak? Tergantung ya. Gue selalu kasih jawaban tergantung iya dan tidak. Mungkin tidaknya dulu kali ya. Untuk tidaknya karena memang motor ini Aprilia, motor Eropa dari Italia, harganya fantastis.
di kisaran 600 jutaan. Jadi gue bisa bilang 600 jutaan dapat 600 cc 2 silinder tidak worth it, karena masih banyak yang lain yang bahkan 1000 cc 4 silinder superbike pula gitu kan, harga baru lu udah bisa dapat semua value-nya. Tapi baik lagi, kalau kalian ngelihatnya dari point of view seperti itu, mau sampai kapanpun kalian ngelihat motor ini tuh ya nggak akan worth it gitu. Jadi ya kalau kita bicara soal value for money-nya, memang lebih cenderung berat ke money-nya yang sangat kemahalan. Tapi ketika kalian sudah tahu kebutuhan kalian apa, kalian suka harian pakai moge, kalian suka touring pakai moge, apalagi pakai sport bike misalnya, suka iseng-iseng track day gitu kan di sirkuit, entah itu di Sentul atau di Mandalika, ini bisa melakukan semuanya dengan baik, dengan sempurna. Cenderung itu rasanya nggak begitu menyesal lah. Kenapa? Karena memang spesifikasi yang dia punya, terutama teknologinya, itu bikin kita tuh kayak pelongo. Buset, motor 600 cc memiliki teknologi seperti kayak 1000 cc gitu. Tapi yang gue lihat sih di market Indonesia tidak seperti kayak market luar negeri atau Eropa atau Amerika gitu, yang memang memiliki harga jualnya yang tidak semahal seperti kayak di Indonesia. Simple, compact, canggih, dan kekinian, tidak malu-maluin, dan bahkan bergengsi, punya pride-nya. Mungkin seperti itu aja sih kesimpulan dari gue ya. Karena gue menerapkannya sebagai gue owner dari Aprilia RS660 ini, dan begitulah yang gue rasain ya ketika gue mencoba untuk harian pakai ini, touring pakai ini, Sunmori, night ride, dan aktivitas lainnya yang gue suka pakai motor ini untuk gue pakai harian, bener-bener harian gitu ya.